Jagat maya ramai, dua personil band Sukatani meminta maaf di media sosial atas lagu bertajuk Bayar, Bayar, Bayar. Netizen menganggap permintaan maaf yang dihaturkan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar, Bayar, Bayar. Dunia seni dan kreatif kembali didera batu sandungan. Setelah ramai berita pelarangan pementasan seni teatrikal di salah satu kampus seni, Jagat Maya kembali dibuat ramai dengan permintaan maaf dari personel band Sukatani. Permintaan maaf yang ditujukan kepada Kapolri ini sontak mendapatkan perhatian warganet hingga sejumlah pesohor. Terlebih, grup band asal Purbalingga ini tak hanya membuat permintaan maaf saja, tapi juga menarik lagu-lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar dari semua platform pemutar musik. Dalam video yang diunggah di media sosial, Sukatani Band ini juga menampilkan wajah kedua personil band dengan jelas. Hal ini sangat berbeda dari tampilan keduanya dalam setiap penampilan yang kerap menggunakan topeng kain. Dari grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar, Bayar, Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Syifa Lufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Cita Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar, 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 lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar, 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 lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar, Bayar, Bayar. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia sebut Polri tak anti kritik. Kapolri tersebut tak bermasalah dengan kritik yang disampaikan dalam lagu tersebut, serta menduga ada kesalahpahaman. Untuk membahas terkait ini kami terhubung dengan Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan juga penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi, Pak Arianto. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Sindo Prime. Pak Arianto, ya, saya rasa seluruh masyarakat Indonesia sepakat ya Pak Arianto, ingin agar Polri menjadi institusi terbaik yang benar-benar bermanfaat dan juga benar-benar terhormat begitu. Kalau ada lagu atau rasa kesenian seperti yang kita tahu ini, Bayar, Bayar, Bayar dalam hal ini yang kita bahas ya. Apakah ini melukai hati Polri sehingga si pembuat keseniannya harus meminta maaf, Pak Arianto? Kalau saya pribadi ya dengan lagu itu, saya sebagai mantan polisi ataupun yang dulu pernah jadi polisi itu, saya sih nggak merasa terlukai ya. Tidak merasa terlukai? Karena itu merupakan, saya nggak merasa terlukai. Karena apa? Itu ekspresi daripada rakyat kan. Rakyat melihat kenyataan polisi di lapangan. Nah kalau dia masih mendapatkan memang kondisi yang kayak gitu, kemudian seorang seniman menyampaikan apa itu keluhannya itu sih mestinya sebagai bahan introspeksi bagi Polri ya. Bahwa kondisinya yang di lapangan memang sekarang ini sebagian seperti itu gitu. Walaupun tidak semua seperti itu ya. Tetapi wong saya sendiri sebagai polisi juga pernah mengalami juga kayak gitu menghadapi polisi itu gitu. Jadi harusnya saya pikir ini polisi tidak terlukai ya dengan apa adanya lagu-lagu itu gitu. Tapi justru dipacu supaya untuk terus memperbaiki. Karena Pak Kapolri sendiri kan mengatakan dari dulu saya tidak anti kritik, justru kritik itu sahabat saya. Saya lebih senang dikasih obat yang pahit tapi menyehatkan ketimbang dikasih gula yang bikin sakit kita kan gitu. Jadi saya kira dalam hal ini kalau untuk jajaran Polri tidak sakit hati gitu untuk itu. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba si pembuat lagu ini akhirnya meminta maaf, tapi ini mereka sempat dimintai klarifikasi oleh Polda Jawa Tengah. Nah, yang ditangkap masyarakat ini, Pak Arianto, ini kita khawatir ungkapan kesenian dalam bentuk kritikan dalam bentuk kesenian ini jadi dibungkam gitu, Pak Arianto. Nah, kalau saya tidak berpikir seperti itu ya.
gejala ini ya, tidak mengatakan bahwa itu, karena begini ya, saya setiap ada satu kabar yang hoax ataupun kabar-kabar yang mencela polisi atau yang memperburuk nama polisi, saya selalu tanyakan kepada Direktur Cybercrime, ini hoax atau tidak gitu. Kalau itu hoax, coba jawaban dari Cybercrime selalu begini, akan kami cek dan gitu kan. Dan kemudian setiap berita-berita yang negatif yang menyudutkan Polri dan sebagainya itu pasti akan dicek Pak ya. Kemudian kalau Cybercrime itu menyatakan bahwa itu bentuknya sebagai suatu pelanggaran hukum, pelanggaran ITE, maka kepada yang bersangkutan pasti akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau itu hoax ya, biasanya kemudian akan diklarifikasi gitu. Tetapi apabila itu tidak melanggar, maka dia tidak akan dipanggil untuk klarifikasi dan sebagainya itu. Dan kemudian apalagi diancam untuk jangan melakukan seperti itu tidak. Tindakannya Cybercrime biasanya langsung apabila itu berita hoax pasti akan ditegon, tapi apabila itu benar dan kemudian isinya itu tidak melanggar ITE, tidak ada kewenangan dari dia untuk menegur ataupun untuk mengancam atau menghentikan. Tapi umum ini ya pasti dengan adanya minta maaf itu pasti dugaan publik ya. Saya sendiri juga menduga juga. Apakah mungkin dia dipanggil kemudian diintimidasi, itu kemungkinan juga ya. Tetapi kalau sampai Pak Kapolri merintahkan seperti itu, saya nggak percaya ya. Karena itu tidak seperti itu jalannya Kapolri untuk menghadapi kritik-kritik sekarang ini. Karena terakhir Pak Kapolri juga bilang mengajak aparat kepolisian untuk legowo dengan kritikan apapun, justru begitu Pak Arianto. Iya. Pak Kapolri sendiri mengatakan maaf kita belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau apalagi lagu itu kan ya sifatnya orang yang namanya dihujat-hujat itu aja kita mestinya nggak boleh marah. Pak Arianto kalau memang kondisinya kayak gitu. Ini sebelum saya ke Pak Isnur, karena mumpung ada Pak Arianto ini, saya izin membacakan liriknya ya Pak Arianto. Jangan-jangan ada lirik yang memang menghina Polri gitu Pak Arianto. Misalnya nih, mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi. Mau lapor barang hilang, bayar polisi. Masuk penjara, bayar polisi. Mau korupsi, bayar polisi. Aduh-aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Apakah ini hinaan, Pak Arianto? Saya katakan tidak. Saya katakan itu tidak menghina polisi, Pak. Cuman kata-kata itu bisa dikonotasikan bahwa seakan-akan menilai semua polisi itu kayak gitu kan, gitulah. Ini yang mestinya tidak benar kan. Karena tidak semua polisi kayak gitu kan. Memang polisi ada yang berbuat buruk kayak gitu, tetapi tidak semuanya gitu. Jadi itu kalau menurut saya itu bagian apa yang disampaikan ini bagian daripada bentuk kritik. Jadi polisi itu Pak itu jangan harap disanjung orang Pak, dari dulu itu selalu dikritik dan kemudian dibully itu sudah biasa jadi polisi Pak gitu. Jadi nggak boleh sakit hati dengan adanya kritikan yang dari seniman yang seperti itu gitu. Baik, saya mau minta pandangan dari Pak Isnur ketika ada kritikan disuarakan dalam bentuk kesenian, dalam hal ini sebuah lagu dan tajam begitu, apakah ini bentuk ketidakpuasan dari masyarakat yang mendapat pelayanan dari aparat kepolisian, Pak Isnur? Iya Mas Yudi, pertama saya apresiasi ke Pak Arianto malam ini yang dengan jernih memposisikan situasi yang ada dan memandang bahwa lagu, kritik, pendapat sangat diperlukan. Bahkan sekeras apapun. Itu saya apresiasi ke Pak Arianto, dan itu sikap yang harusnya ditunjukkan oleh seluruh anggota kepolisian. Sebagaimana juga instruksi dari Pak Kapolri. Tapi sayangnya Mas Yudi, kami sudah berkomunikasi langsung dengan teman-teman Sukatani juga. Dan dapat informasi bahwa memang praktiknya nggak seperti itu yang tadi Pak Arianto sebutkan. Jadi ada memang anggota-anggota, jadi ada anggota-anggota yang memang meminta ketemu, kemudian memeriksa, dalam ceritanya klarifikasi, dan kemudian mendorong untuk dilakukan surat permintaan maaf kepada Dirsiber, kepada Kapolri, mendorong adanya video sebagai tanda kutip itikat baik ya. Bahkan ada beberapa peristiwa mereka mau konser di Cirebon, di Purwokerto itu konsernya mereka nggak boleh tampil gitu, dilarang oleh Polres tempat. Jadi Pak Arianto, ini ada semacam tindakan-tindakan di lapangan oleh kesatuan-kesatuan, oleh anggota-anggota yang tidak sesuai dengan semangat dan sikap Pak Kapolri.
Itu faktanya. Jadi ya ini tentu tantangan buat Pak Kapolri dan para penasehat ya untuk memeriksa gitu, mengecek kok masih ada kesatuan yang berbeda semangat dengan Pak Kapolri. Jadi kami mendorong ini dicek gitu, di mana kekeliruannya, di mana yang salah, siapa yang punya instruksi yang berbeda gitu. Yang kedua, secara tegas harus sekarang nyatakan oleh Pak Kapolri, oleh teman-teman di internal, berikan jaminan kebebasan untuk Sukatani dan semua band di Indonesia untuk membuat lagu yang kritiknya nggak apa-apa gitu. Dan mereka bebas konser, dilindungi ya, tidak dicegah seperti itu. Dan lagu-lagu ini ya silahkan di-upload kembali di platform seperti Spotify dan lain-lain oleh mereka. Jangan sampai sikap ini tidak ditunjukkan. Yang berikutnya pertanyaan dari Mas Yudi, sepanjang sejarah Indonesia, sejarah dunia bahkan, yang namanya seni, yang namanya musik, namanya budaya, itu adalah alat kontrol sosial dari masyarakat. Dari mana kita bisa merasakan kegelisahan masyarakat, suara masyarakat, fakta-fakta yang diceritakan ya dari lagu gitu. Zaman Orde Baru misalnya, kita mengenang ada Iwan Fals, ada Doel Sumbang gitu kan. Kalau tulisan misalnya ada Pramudia Anantatur dan lain-lain, sangat banyak karya-karya akademik, karya seni yang memang itu adalah justru bukti cinta kepada negara. Maka harusnya mereka ini dihargai, dihormati, diberikan panggung seluas-luasnya. Jangan dihambati seperti ini. Nah, apalagi kalau kita mengacu misalnya kepada konteks konstitusi ya, kepada Undang-Undang Dasar 45 di mana semua anggota, semua masyarakat sangat dijaga ya. Konstitusi kita itu sangat menghargai kebebasan berpendapat, berekspresi. Apa sih batasannya? Batasannya ya kalau dia misalnya seruan kebencian kepada sekelompok orang. Kalau ke lembaga negara, memang ya target titik. Karena lembaga negara dibuat ya, diciptakan untuk melayani masyarakat. Pelayanan tadi yang Pak Arianto bilang pasti banyak penyimpangan di jalannya. Penting makanya kritik itu diterima dengan baik. Jadi saya apresiasi Pak Arianto yang dengan gamblang ya memposisikan, dan posisi Sukatani ini harus diposisikan sebagai kritik sosial dan diberikan panggung yang seluas-luasnya ya. Justru itu menandakan masyarakat masih berani bicara. Kita takut ke depan Mas Yudi kalau masyarakat semakin takut bicara. Maka tidak ada kesempatan buat lembaga negara, buat institusi-institusi untuk memperbaiki diri dan mengetahui apa realitas sosial yang sebenarnya terjadi. Gitu. Pak Isnur, jika memang ingin institusi polisi lebih baik, apakah bijak jika justru membuat lagu-lagu yang seolah menyudutkan kepolisian, Pak Isnur? Enggak, jadi saya tadi bilang tidak ada yang menyudutkan kepolisian. Justru itu adalah mengangkat realita. Apa yang dirasakan. LBH itu mendampingi masyarakat setiap hari. Dan mereka mengeluh hal yang sama. Misalnya kita tahu kasus DWP kemarin, di mana ada banyak orang yang terbukti memeras gitu. Ada peristiwa misalnya Teddy Minahasa yang mempermainkan alat bukti narkotik. Ada Sambo yang merekayasa kasus. Jadi ada sangat banyak kasus yang itu masyarakat melihat itu. Dan semangat Pak Kapolri, Pak Arianto tadi keren sekali. Memandang ini adalah momentum untuk perbaikan gitu. Saya masih ingat semangat dulu misalnya Gubernur Jakarta Ali Sadikin, itu malah dia menciptakan, membangun LBH-YLBHI. Untuk apa? Kerjanya menggugat, kerjanya menemukan kesalahan. Jadi itu adalah cara sebenarnya untuk pemerintah mendapat informasi dengan cara apapun ya. Jadi kita tidak bisa kemudian ini begini, itu masing-masing orang. Tukang becak di masyarakat di lapangan, tukang sayur, cara mengkritiknya berbeda. Dan seniman pun berbeda gitu. Baik, Pak Isnur dan juga... Yang penting adalah cara Pak Arianto tadi, bagaimana merespon gitu. Itu yang terbaik sebenarnya. Baik, Pak Isnur dan Pak Arianto, ini menariknya, ternyata lagu tersebut sudah digunakan netizen ramai-ramai di media sosial, menggunakan sound dengan lagu kritikan kepada Polri bertajuk Bayar-Bayar. Kita simak berikut ini. Jagat maya ramai dengan permintaan maaf yang disampaikan dua seniman asal Purbalingga yang terhimpun dalam grup Sukatani. Dalam permintaan maaf ini, pencipta lagu Bayar-Bayar mengimbau kepada netizen untuk menghapus konten yang menggunakan sound dari lagu mereka.
Meski begitu, melihat tagar di sosial media TikTok, sedikitnya sudah belasan ribu pengguna yang menggunakan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Data ini dilansir dari penggunaan tagar di satu platform saja. Jumlah pengguna diperkirakan bisa lebih banyak jika ditambah dengan platform media sosial lain dan juga pengguna yang tidak menggunakan tagar. Beberapa user menggunakan lagu Bayar, Bayar, Bayar dalam sejumlah kontennya. Bahkan lagu ini juga dikumandangkan dalam aksi Kamisan. Sebelumnya, grup Sukatani telah menarik lagu Bayar, Bayar, Bayar dari seluruh platform musik. Wah, ternyata viral sekali Pak Arianto, lagu Bayar 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 digunakan di mana-mana di media sosial sampai diaplikasikan di konten-konten beberapa netizen begitu. Pak Arianto, semangat Pak Kapolri tadi kita sepakat ya, Polri tidak boleh anti kritik. Tapi di lapangan kerap tak sejalan Pak Arianto dengan hal tersebut, Pak. Ada saja yang tersinggung dengan lagu Bayar Bayar ini hingga akhirnya mungkin melakukan tindakan yang tanda kutip mungkin seolah agak intimidatif. Ini gimana Pak Arianto? Ya, itu jadi polisi itu kan banyak ya Pak ya. Ada 460.000 orang. Pak Kapolri sebagai pimpinannya sudah mencanangkan presisi. Apa itu polisi yang ya transparan, apa itu banyak sekali lah, saya sampai lupa itu apa itu yang muluk-muluk itu gitu. Tapi sayangnya ya apa yang digagas oleh Pak Kapolri itu implementasinya itu belum masif, belum sesuai apa yang dikehendaki oleh Pak Kapolri. Nah, makanya itu sampai di jalan perjalanan juga berbeda aja. Tapi contoh saja Pak Kapolri bolak-balik mengatakan ya kritik itu saya itu lebih senang dikritik karena itu sebagai obat walaupun pahit gitu daripada disanjung seperti gula malah bikin sakit saya. Itu kan sudah memberikan contoh yang paling jelas ya itu ya. Tapi kenyataannya ya ada polisi juga yang nggak senang kalau dirinya dikritik karena merasa bahwa ini orang itu kok tidak menghargai polisi yang baik. Padahal polisi itu kan memang yang di lapangan ada yang baik, ada yang buruk Pak. Nah ini menurut saya sih sebagai tantangan ya. Kalau tadi itu apa itu lagu ini justru disuruh minta maaf kemudian malah jadi viral, itu saya udah juga pasti akan begitu reaksinya. Karena reaksi daripada reformasi sekarang ini kan netizen kan mereka kan sangat membutuhkan kebebasan gitu. Kalau sampai itu dikekang dia pasti akan marah. Padahal dalam hal ini Kapolri sendiri tidak mengekang ya, tidak melarang untuk itu, tapi ada anggotanya yang bertindak seperti itu kan gitu kan. Dan saya yakin itu bukan polisi perintah Kapolri ataupun polisi Polri yang baik untuk memanggil orang kemudian untuk mengatakan kamu harus minta maaf, kemudian suruh mencabut supaya tidak beredar segala itu. Bagi saya itu lagu itu makin beredar itu makin baik karena apa? Karena ingin menunjukkan ya, menunjukkan kepada polisi-polisi yang buruk itu loh, ini loh kamu itu dituding-tuding kayak gitu oleh masyarakat itu, makanya berhentilah gitu. Bagi saya begitu Pak, jadi memandang gitu bukannya saya ingin disanjung hebat, enggak. Tapi memang kondisinya sekarang ya, kalau polisi itu memang masih ada yang buruk, ya itu harus diperbaiki. Polisi tidak akan buruk ya dengan ramainya lagu-lagu yang memburuk-burukkan polisi. Kalau dia bisa menghilangkan yang buruk-buruk itu, otomatis polisi akan baik sendiri kok. Jadi nggak usah ketakutan itu polisi akan jadi buruk. Yang jadi buruk itu adalah polisi di lapangan yang itu pungli, minta imbalan dan sebagainya itu. Memang sampai sekarang masih ada itu. Itulah yang harus diberantas. Nah diberantasnya karena polisi sendiri tidak mampu dengan tindakan tegas, ya rakyatlah yang harus menunjukkan ini diejek oleh masyarakat. Itu ejekan itu menurut saya ejekan hanya kepada polisi-polisi yang buruk itu, bukan kepada polisi yang baik gitu. Jadi dengan viralnya lagu ini saya lebih senang karena polisi yang buruk akan terus dikoreksi terus, sementara polisi yang baik akan diobati dengan adanya kritik itu gitu. Baik, Pak Arianto dan juga Pak Isnur, kita simak dokumentasi berikut ini terlebih dahulu, pemirsa. Ya pemirsa, sejumlah mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung melakukan teatrikal di depan kampus ISBI. Aksi ini dilakukan setelah pihak kampus diduga melakukan pelarangan pertunjukan teater bertajuk Wawancara dengan Mulyono.
Aksi protes dilakukan pasca pihak kampus menutup akses ke studio sehingga para mahasiswa yang tergabung dalam teater payung hitam urung menggelar pementasan dengan tajuk wawancara dengan Mulyono. Sementara pihak kampus berdalih langkah penutupan akses ini dilakukan menjaga kondusivitas akademik dari kegiatan berunsur SARA dan politik praktis. Aji Bandung mengecam penyegelan pementasan teater bertajuk wawancara dengan Mulyono tersebut dan ditegaskan penyegelan ini merupakan bentuk penjegalan kebebasan berekspresi. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber istimewa kita, ada Pak Arianto dan juga Pak Isnur. Pak Isnur, sebenarnya banyak ya insan seni seperti teater tadi yang juga ingin memberikan, mencurahkan rasanya begitu, perasaannya dalam bentuk keseniannya, tapi seolah-olah tanda kutip seperti di bredel untuk dihalang-halangi. Tanggapannya, Pak? Ya, ini perkembangan yang memang terjadi di mana-mana. Teman-teman mau diskusi dilarang. YLBHI minggu lalu mau diskusi KUHAP di kampus dibatalkan. Ada yang mau pameran lukisan di cancel. Jadi ini ada situasi memang di mana-mana masyarakat sangat merasakan adanya semacam pembatasan yang terus semakin menyempit. Nah, terlebih sekarang ada lagu yang diminta take down dan minta maaf gitu. Jadi itu menambah gelombang ya, gunung es. Penyempitan ruang kebebasan sipil gitu. Termasuk jurnalis kan juga mengalami banyak tekanan di sana sini, laporan Dewan Pers, laporan Aji juga banyak jurnalis yang mengalami tekanan di sana sini gitu. Jadi ini perlu komitmen yang kuat dari kepolisian ya sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melindungi, mengayomi masyarakat, menjamin kebebasan mereka. Justru jangan sampai kepolisian jadi aktor yang melakukan tindakan yang mengancam perlindungan gitu. Maka ini menurut saya memang jadi blunder sekali. Ini sangat-sangat blunder yang melakukan ini. Ini sebuah kesalahan. Makanya saya mendorong Pak Kapolri untuk memeriksa siapa yang bergerak ini. Apakah inisiatif dari Polda Jateng atau Polres mana, Polsek mana, itu perlu dicek ya. Agar apa? Agar menandakan bahwa ketika Anda ada kesatuan di manapun yang tidak sesuai dengan kebijakan Kapolri, Kapolri akan tegas membuat itu jadi baik kembali gitu. Itu penting sikap itu. Dan menegaskan bahwa semangat kepolisian sesuai dengan tugas fungsinya menjamin hak asasi manusia warga negara itu terlindungi gitu. Jadi menurut saya sih kembali kepada tugas pokok dan fungsi yang dijamin oleh undang-undang kepolisian itu. Baik. Harus memahami itu dan Kapolri kan punya juga tuh Perkapolri nomor 9 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi bagi saya setiap anggota kepolisian harusnya berpegang teguh kepada Kapolri itu sebagai implementasi atau turunan dari undang-undang kepolisian. Gitu. Baik, Pak Arianto, sebenarnya kalau soal sakit hati yang dialami polisi ya, dibanding lagu Bayar-Bayar yang baru-baru viral ini sebenarnya lebih sakit hati, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi secara gamblang. Seperti kasus Sambo, pungli DWP, narkoba yang dilakukan oknum-oknum aparat begitu dan lain-lain. Apakah sependapat dengan hal itu, Pak Arianto? Ya, tadi kan saya katakan ya, polisi itu sangat sakit ya apabila ditunjukkan oleh oknum polisi yang berbuat sangat tercela itu. Saya sendiri sebagai mantan polisi sangat sakit itu kalau ditunjukkan seperti itu. Tapi kalau dengan kritik itu, justru kritik itu menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, tidak mengada-ada, ya itu saya berterima kasih karena yang seperti itu yang selama ini seakan-akan dibiarkan ya oleh polisi tidak ditindak, itu dicolokkan ke matanya gitu loh, seakan-akan untuk diperbaiki gitu. Itu suatu mekanisme ya, karena begini ya, polisi itu kan kewenangannya sangat besar ya Pak ya. Polisi diberi kewenangan sangat besar karena apa? Dia punya kewenangan ada 3 ya, Kamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan. Dan kemudian setiap anggota polisi itu mulai dari prajurit itu Pak sampai jenderal itu punya kewenangan diskresi menerapkan kewenangan tindakan represif itu. Sehingga dia harus dikontrol yang kuat gitu. Nah, sekarang kalau kontrol yang paling kuat itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat kontrolnya adalah menunjukkan ini ya polisi yang jelek supaya ditindak sehingga tidak ditiru-tiru oleh yang lain, dan kemudian yang berprestasi juga tidak iri karena orang jelek kok diangkat sampai pangkatnya sampai tinggi kan gitu. Jadi polisi itu harus disertai dengan pengawasan yang kuat sekali. Pengawasan sekarang ini paling kuat adalah di medsos itu. Yang kedua dari kalau polisi itu ya secara institusi kan banyak sekali ya.
ada pengawasan, ada DPR, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, ada Ombudsman dan sebagainya itu. Tetapi semua itu tidak mempunyai kewenangan yang korektif ya, apabila ada polisi yang pungli misalnya. Itu Komnas HAM, Kompolnas kan nggak bisa ngapa-ngapain itu. Paling cuma melaporkan, Pak ini ada begini aja. Itu kadang-kadang juga tidak lanjuti oleh polisi dan sebagainya gitu. Makanya itu ya kontrol polisi harus kuat. Nah kalau internal polisi sendiri ada itu kode etik itu tadi disampaikan oleh Bapak tadi Pak narasumber tadi. Itu kode etik itu sangat Pak ya, ketat sekali mengatur individu, kemudian dalam masyarakat, dalam kelembagaan, dalam kenegaraan. Tetapi sayangnya sanksinya itu tidak efektif. Kalau orang yang melanggar tidak ditindak dan tidak diumumkan tindakannya itu, sehingga orang-orang yang lain ya cenderung melanggar semua. Nah kalau untuk ini ya saya mudah-mudahan ini Pak ya, Pak Kapolri ataupun Polri memberikan penjelasan lah bahwa si Kapolri terhadap ini kritikan posisi yang begini, apakah itu si Kapolri kemudian minta suruh dia minta maaf apa tidak gitu, supaya ini kan itu kan sekarang ini kan cuman konotasi masyarakat pasti begitu kan Pak gitu. Nah saya sendiri sudah bukan menangkis karena saya itu membela polisi yang salah, tidak, tapi saya ingin sebetulnya yang tidak semua polisi itu kayak gitu juga. Dan kemudian kritik itu juga itu tidak boleh dipenggak ya bahasa Jawanya itu. Orang memberikan kritik itu kan untuk memperbaiki polisi kan. Saya waktu kita terbatas. Pak Arianto terima kasih banyak. Pak Isnur terima kasih banyak. Saya garis bawahi tadi tidak semua polisi itu menjadi oknum yang merugikan masyarakat, tapi juga banyak yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.